Selamat pagi untuk kelas 11 MIA 1 hingga 11 IIS 2. Untuk minggu ini kita akan memasuki materi yaitu mengenai inflasi. Pasti kalian berpikir, mengapa kita harus mempelajari inflasi? Ya, jadi mengapa kita perlu mempelajari inflasi itu adalah untuk memperhatikan kebutuhan kita sehari-hari. Jika seseorang mengabaikan harga kebutuhan hidup, mungkin ia tidak tahu tren naik atau turunnya harga yang menyebabkan inflasi. Inflasi akan menentukan harga pasar barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda merupakan pelaku bisnis, hal tersebut akan mempengaruhi proses operasional perusahaan. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih lanjut inflasi melalui subbab berikut. Kita masuk yang pertama, pengertian. Inflasi menggambarkan kondisi ketika harga barang secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dan mengakibatkan menurunnya nilai real uang di dalam suatu negeri. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan meluas atau mengakibatkan kenaikan harga barang naik, barang lain ikut juga naik. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah IHK atau indeks harga konsumen yang telah kita pelajari pada subbab sebelumnya. Apa saja faktor penyebab inflasi? Yang pertama ada peningkatan permintaan agregat. Yang kedua, terhambatnya atau rendahnya produksi barang dan jasa. 3. Ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam masyarakat dan jumlah peredaran barang. Yang keempat, naiknya harga barang bakar, minyak, dan tarif dasar listrik. Yang kelima, penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Masuk untuk rumus menghitung inflasi. Maksud Ibu jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Sumbernya itu ada dua, bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk berdasarkan cakupan pengaruh itu ada inflasi tertutup, yaitu kenaikan harga barang secara umum yang berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu secara berkelanjutan. Kedua, inflasi terbuka yaitu kenaikan harga barang yang terjadi secara keseluruhan atau agregat atau dalam jumlah lebih banyak ya. Yang ketiga, inflasi tidak terkendali adalah inflasi yang tinggi sehingga harga barang harus berubah dan naik. Keadaan tersebutlah yang menyebabkan nilai uang terus merosot. Yang ketiga, berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama ada inflasi ringan, itu berada di bawah 10%. Sedangkan inflasi sedang itu 10 sampai dengan 30%. Yang ketiga, inflasi berat itu berada 100%, dan yang terakhir, hyperinflasi adalah di atas 100%. Yang keempat, berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah demandful inflation, yang artinya inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Artinya lebih tinggi permintaan daripada penawaran dari produsen sehingga harga barang menjadi naik. Yang kedua, cost push inflation. Artinya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Akibatnya naiknya biaya faktor produksi, produsen akan menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau menaikkan harga produk karena penurunan jumlah produksi. Kita masuk yang ketiga, cara menghitung inflasi. Ini rumusnya sama dengan menghitung
pertumbuhan ekonomi ya, yaitu di mana indeks harga bulan yang ditanyakan dikurang dengan tahun sebelumnya dibagi dengan bulan sebelumnya dikali 100%. Yang terakhir, ada pihak-pihak yang diuntungkan saat inflasi. Nah, jadi ada pihak yang diuntungkan saat terjadi inflasi. Yang pertama, pengusaha. Dampak positif yang dirasakan para pengusaha adalah mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkannya. Yang kedua, pedagang. Apabila harga barang naik, produsen akan terdorong untuk meningkatkan jumlah barang yang diminta. Peningkatan ini membuat penghasilan produsen meningkat, terlebih jika barang jual tergolong sebagai kebutuhan pokok. Yang ketiga, spekulan. Untuk spekulan ini berarti bisa membuat suatu ramalan di masa yang akan datang. Misalnya seperti spekulan emas. Yang keempat, peminjam atau pihak debitur. Bagi debitur, inflasi akan menguntungkan. Saat pembayaran utang, nilai real uang lebih rendah daripada saat meminjam uang dari pihak kreditur. Sisi lain, ada juga pihak yang dirugikan saat terjadinya inflasi. Yang pertama, masyarakat yang memiliki penghasilan tetap atau penabung. Artinya, karena nilai real uang akan menurun, dapat merugikan masyarakat yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk nilai uang tunai. Maka dari itu, untuk investasi lebih disarankan untuk dalam bentuk investasi ya, bukan hanya menyimpan uang dalam tunai. Yang kedua itu adalah penabung ya, tadi harus lebih baik menggunakan investasi daripada menyimpan uang dalam bentuk tunai. Yang pertama tadi orang yang berpenghasilan tetap. Artinya orang yang memiliki penghasilan tetap seperti pegawai negeri atau pegawai swasta akan terkena dampak inflasi. Inflasi menyebabkan harga barang naik, sementara itu pendapatan bulan yang diterima itu tidak naik. Inflasi membuat tingkat kesejahteraan rakyat menurun karena daya beli masyarakat juga menurun. Yang ketiga, perekonomian nasional. Dampaknya itu meningkatnya suku bunga, menurunnya tingkat investasi, menurunnya daya saing produk nasional, defisit neraca pembayaran, mendorong penanam modal bersifat spekulatif, memicu kegagalan pembangunan ekonomi, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang. Yang terakhir itu ada cara untuk mengatasi inflasi. Itu terdiri dari 3. Untuk kebijakan moneter ada diskonto. Diskonto adalah kebijakan dalam mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan suku bunga. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Artinya untuk mempengaruhi uang yang beredar itu dengan cara menjual surat-surat berharga. Yang ketiga, dengan cara menaikkan cadangan kas minimum di masing-masing bank. Yang keempat, kredit selektif. Yang kelima, imbauan moral. Untuk dari kebijakan fiskal, yaitu dapat dilihat dari pajak. Berarti di sini pemerintah akan meningkatkan tarif pajak, karena jika pajak tinggi dapat mengurangi tingkat konsumtif masyarakat. Yang kedua, pengeluaran pemerintah atau subsidi akan dikurangi untuk terjadinya peningkatan konsumtif. Yang terakhir adalah non-moneter dan non-fiskal, yaitu dengan menambah kapasitas produksi agar permintaan penawaran seimbang, kemudian menetapkan harga eceran tertinggi, yang ketiga menjaga kestabilan tingkat upah, dan yang terakhir pengaturan distribusi barang agar dapat seimbang.
Baik, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati.